Quran. Ya kenapa? Kenapa kena emas? Emas tekankan anak-anak emas semua, begitu pula dari Abi, agama pentingkan. Ya, sangat pentingkan agama. Umum, ini penting, cuma lebih penting lagi agama. Jangan terbalik, orang sekarang banyak terbalik. Anaknya dari pagi, dari jam 7 pagi, dari jam 6 siap-siap dah. Jam 6 siap sibuk mau sekolah umum, balik tak balik ke rumah, nyampe rumah jam 1. Pendidikan umum 6, jam 6 dah sibuk nih ya. Masuknya kan jam 7, jam 6 dah sibuk berangkat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 1 nyampe rumah. 7 jam untuk pendidikan umum. Agama orang luar paling cuma dikaji TPA sejam. Dari jam 3 sampai jam 4 anaknya ngaji TPA. Jadi agama hanya 1 jam. Umumnya 7 jam. Gimana anaknya akan jadi anak soleh-solehah? Gimana anaknya akan taat pada Allah? Agama ini kan 1 jam. Nah, kalau kita dididik, ya dididik oleh guru-guru kita, khususnya oleh Abi, dididik pendidikan agama. Ya kayak Mas dulu Mas. Nah, kalau masih SD dulu, Mas kan SD belakang. Ya kalau dapat ranking dulu kan dapat ranking 1 pernah, ranking 2 pernah, balik ke rumah. Nih dapat ranking, ya juara 1. Enggak terlalu berat, kenapa? Tapi kalau pendidikan agama dapat ranking 1, ini masya Allah kata Abi. Jangan sampai dapat rendah. Ya sekolah pondok, sekolah malam tuh jangan sampai dapat rendah. Buku yang kena Abi. Nah, tapi kalau umum biasa. Kenapa dilatih anak-anaknya dari kecil enggak terlalu cinta pendidikan umum, tapi cintakan pendidikan agama. Hasilnya alhamdulillah sekarang. Ya, mungkin kalau nah dididik dengan pendidikan umum, agamanya sikit, ya mungkin tidak bisa ngajarin tim. Kalian ngajar matematika, bahasa Inggris, ya PKN, dunia tak tahu. Zaidun bingung. Nah, makanya kita latih anak kita untuk mencintai pendidikan agama. Umum silahkan, tapi jangan terlalu berlebih-lebih pendidikan umum. Kayak HP. Nanti tak perlu belajar. Yang penting nanti tak usah belajar HP. Nggak ada orang kursus HP ada. Iya, kursus orang buka kursus belajar tentang main HP ada. Nggak ada. Nanti balik ke rumah nanti berhenti beli HP langsung pintar. Nah itu artinya apa? Pendidikan umum walaupun nanti tak belajar, tinggal baca langsung pintar. Nanti tak tahu bahasa Inggris. Tak pintar bahasa Inggris, nanti tinggal baca otodidak, belajar sendiri, cari di YouTube, cari di Google, nanti kita balik, langsung pintar. Mampu juga kawan, enggak pernah kursus bahasa Inggris, enggak tamat SD, orang silakan, enggak tamat SD, enggak kursus bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris dia, masya Allah, lancar bahasa Inggrisnya. Dia itu dari dulu tuh dia lancar, sebelum ada HP, dia belajar apa? Belajar dia boleh buku bahasa Inggris, pelajari sendiri, ngapalkan sendiri, sekarang lancar bahasa Inggris, bahkan sekarang buka kursus. Nah, tapi kalau belajar agama yang tidak kita pakai guru, gimana tidak pakai guru? Karena ayat dalam Al-Quran, ya. Ada firman Allah, yadullah fauqa aydihim. Ya, tangan Allah di atas tangan mereka. Berarti kalau tidak punya guru, berarti Allah itu punya tangan. Nah, ini bahaya. Padahal maksudnya di situ yadullah fauqa aydihim. Bukan tangan Allah, tangan seperti kita. Maksudnya kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kalau tidak punya guru lagi, mau belajar sendiri, belajar nahwu, belajar sendiri. Ini punya gurunya ente bingung, tak paham. Ya, apalagi tak punya guru, belajar sendiri nahwu, bisa pecah malah ente. Ini bedanya pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pentingkan pendidikan agama. Sekarang banyak gara-gara corona banyak orang tua sadar. Banyak orang tua sadar, banyak orang-orang yang mau mundurkan ke sini. Dari kemarin Mas tolak, enggak, nanti nunggu tahun ajaran baru. Ya, cuma ada 1-2 orang yang Mas terima karena lihat orang tuanya ya kasihan, anaknya juga bagus terima. Yang lain enggak terima, banyak enggak terima. Pendaftaran terima. Kemarin cuma 100 orang yang Santi Putra Putri. Setelah itu tutup tak terima lagi. Gara-gara corona banyak orang tua wali murid, orang-orang luar tuh sadar. Kenapa? Karena kalau anaknya tidak mondok cuma sekolah umum, sekarang corona udah 11 bulan. Lihat adik-adik ente yang tak mondok, abang-abang ente, kakak ente yang tak mondok, yang kuliah SMA, SMP, SD, sekarang 11 bulan mereka tak sekolah. Tak sekolah sampai sekarang. Ya, yang tak mondok tuh adik-adik ente sampai sekarang tak sekolah. Dia sekolahnya dari rumah lewat HP, diberi tugas terus HP. Tugasnya dikirim tugas, kerjakan di rumah, kerjakan. Iya. Tanpa ada penjelasan dari guru. Gurunya tidak jelaskan. Cuma tugas ya dikirim di WA, dikirim tugas terus. Baru orang tua sadar.
Tapi di pondok, kayak itu alhamdulillah kan, pelajaran pondok agamanya jalan, pelajaran umumnya juga jalan. Nah, ini penting di Al-Jihad nih, pelajaran agama dengan umum di pesantren, semua pesantren, enggak ada pesantren itu yang 50% pendidikan agama, 50% enggak ada. Semuanya lebih banyak pendidikan agama dibandingkan pendidikan umum. Banyak kan pendidikan agama. Nah, cuma sekarang banyak pesantren-pesantren yang baru-baru ini, wah dia lebih terbalik. Bahkan Mas punya kawan, dia pesantrennya tuh pakai beberapa bahasa santrinya. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Spanyol. Wah. Padahal pesantrennya di kampung, di pelosok. Ya. Semua penduduk pesantren tersebut orang India. Tapi dia tidak ada pakai bahasa India. Parbesan. Ya, semua santrinya 100% keturunan India. India Puleng. India hitam. Alias orang Madura di situ, sekampung tuh. Tapi herannya pondok situ ndak ada santrinya satu pun diajarkan pakai parbesan. Ya, bahasa Madura halus. Padahal santrinya semuanya orang Madura. Ya, gimana? Dia jadi ustadz hebat bahasa Inggris. I love you. Oh, I can speak English. You can speak? Yes, yes. I can speak English but a little. You love me? Yes, I love you. I love you. Forever. Ya, umpamanya balik ente juga hebat bahasa Inggris, hebat bahasa Arab, bahasa Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Argentina, bahasa Jerman. Jadi tapi ke mak bapak ente tak pakai bahasa Parbesan, tak pakai bahasa halus, bahasa Madura halus atau bahasa Jawa halus atau bahasa Sunda halus. Ente datang balik, ahlan bapak, kef, bakher. Ya. How are you mama? How are you? Yes, I'm very well. Prewel sepeda motor tuh, prewel. I love you papa, I love you mama, mother, father, kata dia. I love you. Dia kena bapaknya diambilkan arit, nah I love you, nah, kata dia. Mak tengah ngulek-ngulek, cekocek lemparkan muka. I love you, lepuk you nanti lah. Gimana? Nanti ke orang tuanya tidak pakai bahasa halus. Makanya di Al-Jihad, nih pondok termasuk pondok paling aneh ya. Di Kalimantan Barat nih Al-Jihad pondok paling aneh. Padahal santrinya 60% orang Madura, 40% santrinya ada yang Melayu, Bugis, Jawa, Dayak, Sunda. Ya, hampir semua suku-suku ini ada di sini. Tapi di Al-Jihad selain diwajibkan bahasa Arab juga diwajibkan bahasa Parbesan, bahasa Madura halus. Ya, akhirnya yang Bugis, yang Melayu, yang Dayak, Jawa, Sunda, semuanya pun bisa bahasa Madura halus. Kenapa diwajibkan? Karena aneh kalau nanti ente balik kampung ente jadi ustadz pakai imamah, jadi ustazah, ente hebat bawa ceramah, tapi ente ke orang tua ente tak pakai bahasa halus. Ya, iya bu, demam kakek, kenapa? Bucok. Mah ada bucok. Wah. Nah, akhirnya jadi dah di Al-Jihad dia kayak dulu. Ya gini dah. Ya model-model gini dah. Nggak ada wah modern. Sekarang ini banyak pondok-pondok baru tuh. Pondok-pondok baru santrinya biar modern. Biar nggak nampak kampung. Ya. Padahal pondoknya di kampung. Dia tetap nampak kampung lah. Bodoh balik. Mikir lah sebenarnya kiai yang punya pondok tuh. Banyak pondok-pondok di kampung-kampung yang baru-baru tuh. Jadi santrinya enggak ada pakai imamah, enggak ada. Enggak pakai gamis, pakai dasi. Nak kemana kau di hutan pakai dasi? Tak malu ke pondok di kota-kota nih. Darun Naim tuh. Darun Naim tuh pondok Masya Allah, pondok termewah, termahal, termewah se-Kalimantan Barat. Tapi santrinya enggak ada pakai dasi, pakai imamah. Pakai gamis, pakai baca zikir. Ya, enggak ada sana bahasa aneh-aneh. Bahasa Arab ya di sana. Ya, Darun Naim. Tapi santrinya Masya Allah, yang pondok di Darun Naim itu rata-rata anak orang kaya. Ini anak tekut bamba. Pondok kampung pakai dasi. Kasihan deh lu. Ya, kayak dasi. Ya, diajarkan katanya biar tak ketinggalan, diajarkan komputer, diajarkan bahasa Inggris, diajarkan bahasa Mandarin. Ujung-ujungnya kitabnya kurang. Yang dikejar pendidikan umum terus. Maksud dia apa? Mas tanya, ada berapa kiai yang di kampung-kampung nih yang lebih mementingkan pendidikan umum modern. Kata dia, biar anak-anak orang kaya, anak-anak orang kota mau mondok ke sini.
Karena melihat di sini pondoknya modern, kata dia. Melihat santrinya tak ada gak? Semua nanti bapak, ya anak congkeni, cong raja. Ya. Padahal lihat pondok pesantren Dalwa. Ya Dalwa itu termasuk contoh pondok dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Dalwa dari dulu pertama berdiri sampai sekarang pondoknya tidak berubah, istiqomah. Model al-jihadnya tidak berubah. Ya, dia Dalwa tetap pakai imamah, kayak sorban kayak gini, pakai gamis. Hanya satu bahasa Dalwa, bahasa Arab. Ya, zikir tetap kitab ya dari muslim yang pakai. Taklim ini model-model kayak ente sekarang. Ya, enggak ada Dalwa tuh pelajaran wah Mandarin apa, tapi alhamdulillah masya Allah pondoknya tambah maju. Sekarang santrinya dulu zaman Mas masih sekitar enggak sampai 1000, sekarang santrinya udah 14.000. Ya, 14.000. Bahkan pondok yang aneh-aneh tuh, yang baru-baru sekarang, yang modern katanya biar pakai santri, apa pakai biar nampak kote, nampak modern keren, pakai dasi tiap hari, enggak maju-maju enggak pondoknya. Kenapa? Karena salah niat. Ya, bangun pondok tuh niat pertama ikhlas. Ya ingat ya, kalau ente nanti bangun pondok, mudah-mudahan jadi kiai semua pondok ya. Niat pertama tuh harus ikhlas. Niatnya apa? Niat ingin menjadikan santrinya santri soleh solihah. Itu yang paling penting niatnya. Ikhlas karena Allah, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk pamer-pameran, tapi ingin menjadikan semua santri soleh solihah. Kalau udah niatnya betul, walaupun ngajinya model kampungan, ya kampungan kan kayak gini nih di kampungan. Gurunya satu, muridnya ratusan. Ya. Kalau di sekolah kan tidak boleh. Peraturan sekolah umum itu peraturannya satu guru muridnya 40, tidak boleh lebih. Satu guru muridnya harus 40. Kalau lebih dari 40 harus dipecah jadi 2 kelas. Karena apa? Menurut mereka pakar-pakar yang kepalanya botak sula-sula tuh, ya, karena tidak akan masuk pendidikan, tidak akan berhasil jika satu kelas itu lebih 40, tidak akan berhasil. Jadi harus satu kelas gurunya satu, muridnya 40, tidak boleh lebih, tidak akan berhasil. Ya, kata dia. Tapi lihat pondok-pondok. Ya, di sini satu guru muridnya ratusan. Juga di model Dalwa tuh. Satu guru muridnya ribuan. Ya kadang di belakang tidak dengar suaranya. Ya, pondok-pondok lagi gitu. Dulu mah pondok di Bata-Bata. Gurunya satu, muridnya 5.000. Satu guru muridnya 5.000. Yang duduk belakang tidak dengar apa-apa. Masya Allah, karena yang ngajar ikhlas, yang belajar santrinya juga ikhlas, walaupun tidak dengar barokah balik jadi ulama. Nah, sedangkan sekarang yang ngajar tidak ikhlas, muridnya tidak ikhlas, sekolah-sekolah umum terutama ditulis guru pahlawan tanpa jasa, tak pantas, tidak pantas tuh ditulis gitu. Yang pantas tuh ustadz pesantren pahlawan tanpa jasa, cocok. Kenapa? Karena guru-guru yang ngajar umum digaji. Yang namanya tanpa jasa tuh duit. Berarti pahlawan tanpa jasa tanpa gaji. Ya, sekolah umum digaji tak? Gaji semua guru ente sekolah umum tuh. Nggak digaji tak mungkin datang. Kalau memang dia ikhlas, tak usah gaji, datang tak? Tak usah gaji. Kalau memang ikhlas, ente kompak semua tak usah bayar SPP. Kan tidak dapat uang untuk gaji guru. Atau usah gaji. Ngapa anak mau ngetes ustad, ngetes guru-guru semua tuh sebulan ya? Ngajar tak? Tak mungkin ada yang ngajar. Berarti tidak ikhlas. Tidak cocok kalau guru katakan guru pahlawan tanpa jasa, masih belum cocok. Nah, kalau ustaz pesantren cocok. Ustaz pesantren pahlawan tanpa jasa cocok. Kenapa? Karena ustaz pesantren tidak digaji. Ya ustaz yang ngajar tidak ada gaji aja tuh. Paling ganti duit bensin 100.000 sebulan 100.000 dapat apa? Bensinnya tak cukup. Masya Allah ustaz datang, hujan datang, ya anak ya letih taklim kerja datang. Ini cocok ustaz nih. Rata-rata kiai semua nggak digaji abi emas. Di kapan? Apa nanti gaji mas? Kapan? Hah? Paling setahun sekali nanti lebaran bapak ente. Beri 50.000. Itu pun dari santri ratusan yang salam paling 5 orang. Yang lain masin semua pak. Kadang-kadang takut, saking takut mau beri duit, pura-pura tak lihat emas, lari. Ya, hati-hati kau nak tabrak motor baru terasa. Dengarkan bapak yang masih masin tuh. Ya. Cuma beri 50.000 setahun masin, man tak minta pak. Ya, kalau perlu bapak ente yang masin datang ke sini, ma beri duit. Ngerti? Ma beri duit. Bilang orang tua ente yang masin tuh. Mas tak diberi, alhamdulillah. Bapak ente tidak beri emas duit, alhamdulillah. Ya cukup mas, walaupun tak kaya, alhamdulillah cukup. Terus
wasfiraril asnani. Jadi sunnah memakai siwak ketika baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab-kitab agama, pelajaran-pelajaran agama. Juga sunnah kan juga pakai siwak Wasfiraril asnani. wasfiraril asnani ketika giginya kuning. Wasfiraril asnani giginya kuning, giginya bau, giginya kotor, sunnah. Jadi siwak zaman dulu kan belum ada sikat gigi. Zaman dulu belum ada sikat gigi, mereka pakai siwak. Belum ada odol, mereka pakai siwak. Jadi kalau siwak siwak masih baru, nah dulu ketika masih di Yaman tuh kalau ada ziarah Nabi Hud, itu ada hutan-hutan, nah kita cari siwak di situ. Siwak tuh kayak pohon-pohon. Nah, tinggal kita cabut rantingnya, cabut. Kalau masih hijau-hijau tuh, ya masih kalau kita patahkan itu keluar getah. Kayak air itu getah. Ah, nanti langsung pakai. Ah, kita pakai yang masih bergetah-getah tuh. Itu gigi ente kayak rapat. Ya, kayak rapat. Muka ente ini kayak kencang. Wah, glowing. Dan apa bau mulut kita wangi. Wangi dan wanginya lama. Kalau ente gosok gigi kan paling lama 15 menit dia itu bau lagi dah. Ya ketika bau odolnya masih ada, ketika odolnya udah hilang baunya. Ah, kalau pakai siwak nih wangi. Mungkin ada sejam sampai 2 jam. Wangi mulut kita. Dan pede gitu ngomong. Mulut kayak gigi gitu seakan-akan rapat bagus gitu. Muka kita kayak terik gitu. Nah, kalau pakai itu, makanya zaman dulu belum ada sikat gigi, belum ada odol. Orang semua zaman dulu pakai siwak. Nabi Muhammad SAW, para sahabat semua pakai siwak. Nah, siwak yang baru. Ya di Arab tuh pakai siwak. Nah, ada jual siwak murah. Siwak yang panjang segini. Dulu zaman masih ada yang 5 rial. 5 rial itu sekitar ada yang 10 rial. 10 rial berarti 500 rupiah. 500 rupiah dulu sini. Kalau 20 rial Yaman tuh 1000 rupiah. Siwak tuh ada yang 500 rupiah sebuti. Kalau agak cantik itu 20 rial. 1000 rupiah. Cantik, besar. Kalau di sini main 30.000, di sana 1000 rupiah. Nah di sana pakai sebentar. Ya pakai 3 hari buang. Beli lagi yang baru. Nanti sini 3 tahun tak diganti-ganti. Sampai siwaknya tak tentu rudu, baunya naudzubillah. Ya, makanya siwak tuh basuh. Sunnahnya siwak sebelum dipakai direndam dalam air. Nah, jadi nanti mau punya siwak nanti di kamar, nanti cari gelas simpan di air. Nanti ketika mau pakai ambil, bawa simpan lagi dalam air. Itu sunnah. Nggak hancur dia, kuat siwak. Terus waduhulil baiti dan masuk rumah. Waduhulil baiti dan masuk rumah. Terus Wal qiyami minan naumi. nah juga sunnah pakai siwak ketika mau masuk rumah. Nanti sebelum masuk rumah, ya mau masuk rumah nih, sunnah pakai siwak. Niat nawaitu istiyak lidukhulil bait. Bahasa Indonesia niat saya pakai siwak untuk masuk rumah. Pakai. Ini sunnah. Artinya sunnah berarti pernah sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sunnah. Ya, pakai siwak ketika masuk rumah. Terus juga sunnah wal qiyami minan naumi. Wal qiyami minan naumi. Sunnah juga pakai siwak wal qiyami, bangun minan naumi dari tidur. Wal qiyami dan bangun minan naumi dari tidur. Ah, bangun tidur sunnah. Jadi ketika bangun, makanya sebelum ente regut, sebelum ente tidur, itu siwak ente simpan di samping ente atau simpan bawah bantal atau simpan di kocek baju ente atau celana ente. Nanti ketika bangun ambil siwaknya. Langsung niat nawaitul istiyak, ya nawaitul istiyak lil qiyam minan naum. Niat saya pakai siwak bangun tidur, pakai. Ini sunnah. Terus Wa iradatin naumi. wa iradatin naumi dan mau tidur. Wa iradatin naumi dan mau tidur juga sunnah. Bangun tidur sunnah, mau tidur juga sunnah pakai siwak. Samir. Walikulli halin yataghayyaru fihi al-famu. Walikulli halin dan setiap keadaan. Walikulli halin dan setiap keadaan yataghayyaru yang berubah. Yataghayyaru yang berubah. Terus Fihil famu. fihil famu. Ya, bau mulutnya gitu dah. Fihil famu, bau mulutnya. Terus Wa yukrahu nah, jadi apa saja yang membuat mulut kita bau itu sunnah pakai siwak. Di antaranya diam lama. Jarang ngomong, diam. Coba ente diam. Kalau dibandingkan orang yang suka ngomong, orang yang cerewet, ya, yang suka ngomong terus tiap hari. Itu dibandingkan orang yang suka ngomong dengan orang yang diam, lebih bau mulut orang yang diam. Nah, makanya ketika diam dianjurkan ketika mau ngomong pakai siwak. Juga apa yang bau-bau yang bikin mulut bau?
Sunnah pakai siwak. Makan jengkol, merokok, makan petai, makan cencalo, makan apa lagi? Tempoyak, makan belacan. Kok yang bau-bau disunnahkan pakai siwak terus. Wa yukrahu lis-shaimi ba'da zawali. Wa yukrahu dan dimakruhkan pakai siwak. Wa yukrahu dan dimakruhkan pakai siwak lis-shaimi bagi orang yang berpuasa. Lis-shaimi bagi orang yang berpuasa terus Ba'da zawali. ba'da zawali setelah tergelincir matahari. Ba'da zawali setelah tergelincir matahari terus. Wa yahsulu bi kulli khashinin. Nah, jadi makruh pakai siwak setelah matahari tergelincir ya. Ampere duhur sampai duhur itu makruh pakai siwak. Asar juga makruh. Sholat subuh belum. Jam 9, jam 8, jam 10 masih belum. Nanti mau sholat duha pakai siwak belum makruh. Ketika udah matahari tergelincir, ya masuk waktu duhur, asar itu makruh pakai siwak. Ya enggak usah pakai siwak, enggak sunnah, bahkan makruh. Kalau bagi orang yang berpuasa, terus Wa yahsulu bi kulli khashinin la usbu'ihi. wayahsulu dan dapat pahala siwak, wayahsulu dan dapat pahala siwak likulli khashinin dengan sesuatu yang kasar. Likulli khashinin dengan sesuatu yang kasar, terus La usbu'ihi. nah, dengan sesuatu yang kasar. Apa saja yang kasar? Kalau tidak ada kayu arok, ya kayu arok, kayu siwak kayak gini nih. Nah, kayu arok namanya. Ya. Nah, ini kayu arok, kayu siwak. Nah, ini kayu arok, kayu siwak. Kalau tidak ada kayak gini, pakai gantinya yang kasar. Apa saja yang kasar? Boleh pakai akarnya pinang, akarnya kelapa, atau pakai apalagi yang kasar-kasar. Sikat gigi kecil, dia simpan di kocek, pakai sikat gigi kecil. Dia mau sholat, tidak apa boleh yang kasar-kasar. Terus La usbu'ihi. la usbuhi tidak boleh jari sendiri. La usbuhi tidak boleh jari sendiri. La usbuhi tidak boleh jari sendiri. Terus Wal araku. nah, jadi tidak boleh pakai jari sendiri, tapi boleh pakai jari orang lain yang kasar. Jari sendiri kasar tak boleh, makruh. Nah, yang boleh pakai jari orang lain kasar, tapi dengan izin. Mama Hanafi punya jari kasar karena dia kerjanya kerja di bank dia ya, bangunan. Nah, jadi ente pinjam pakai boleh Hanafi, yang penting Hanafi berizin. Kalau Hanafi tak berizin tidak boleh. Jadi satu musola minjam jari Hanafi karena paling kasar dipinjam. Imamnya pun minjam. Ya, boleh. Tapi kalau pakai jari sendiri enggak boleh, hukumnya makruh. Terus Wal araku aula. wal araku kayu arak. Wal araku kayu arak aula itu lebih utama. Wal araku kayu arak, ini kayu arak. Nah, ini namanya kayu siwak nih, kayu arak. Ya, wal araku kayu arak, nama kayu arok. Kayu arok kan ada kayu belian, kayu apa lagi? Mabang, lempung. Ini cincinnya nama kayu. Kayu arok aula itu lebih utama. Terus Tsumman nakhlu. Tsumman nakhlu kemudian pohon korma. Tsumman nakhlu kemudian pohon korma. Jadi susunan yang utama kalau tidak ada kayu arok pakai kayu korma, akar-akar pohon korma. Ya kalau tidak ada sejenis korma lah. Yang mirip pohon korma apa? Sawit. Nah, boleh ngambil akarnya itu kan, akarnya kan kalau dipotong akar kelapa itu kan panjang kan kasar, model kayu siwak juga. Ya, Samir. Wa yustahabu ayustaka. Nah, jadi disunnahkan pakai siwak. Nanti makanya man amila bima alima, Nabi bersabda gini. Karena ente udah tahu siwak, ente beli siwak, pakai siwak. Sekarang kemarin mah wajib kan. Sekarang apakah ente balik ke ente sendiri? Jadi kalau betul-betul ngamalkan sunnah Nabi, apa kata Nabi? Man amila bima alima allamallah ilma ma lam ya'lam. Al hadis akama qala. Kata Nabi, man amila, barang siapa yang mengamalkan bima alima dengan sesuatu yang udah dia ketahui, sekarang tidak tahu fungsinya siwak, faedahnya siwak, pahalanya siwak kita udah tahu. Lalu ente amalkan, ente beli siwak, ente pakai. Apa kata Nabi? Allamallah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan beri dia ilmu yang belum dia ketahui. Artinya ilmu laduni. Nah, jadi kalau ente setiap ente dapat ilmu, ya ente taklim, ente belajar, lalu ente amalkan, kayak sekarang pakai siwak, lalu ente beli, ente pakai, nanti oleh Allah ente akan dibuka pikiran ente, akan dapat ilmu yang belum ente ketahui, yaitu ilmu laduni. Apa nih ilmu laduni? Ilmu laduni, ilmu yang tanpa kita pelajari.
Dalam Alfiyah disebutkan wa fi laduni qalla wa fi qadri wa qatnil hadfu aidon qad yafi wa fi laduni qalla wa fi. Sedikit sekali orang yang bisa dapat ilmu laduni, sangat sedikit. Di antaranya syarat orang pakai ilmu, ente kalau ingin dapat ilmu laduni ini tanpa belajar. Tanpa belajar langsung alim. Belajar ilmu laduni kan tanpa belajar, ilmu laduni belajar kayak gini. Cuma pelajaran ente kitab kecil, ente belajar kitab kecil, tapi ente tiba-tiba tanpa belajar kitab besar ente bisa paham. Yang besar-besar, Fathul Mu'in, ya, apalagi umpamanya Bajuri. Ente padahal belajar cuma Safinah, tapi ente paham kitab besar. Itu namanya laduni. Sedikit orang dapat ilmu laduni, diantaranya dia harus rajin ibadah, nggak boleh melanggar peraturan pondok, ngamalkan semua ilmu yang dia dapat, ngamalkan. Kayak ini siwak diamalkan. Makanya kata Nabi, man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, allamallah ilma ma lam ya'lam, maka Allah akan berikan dia ilmu yang belum dia ketahui, yaitu ilmu laduni. Banyak orang dapat ilmu laduni. Contohnya diantaranya ilmu laduni. Ya, yang banyak, bahkan bisa ilmu laduni ini banyak ya, ulama-ulama. Imam Ibnu Hajar yang ceritanya dia katanya bodoh kan, dalam cerita kan, masuk di gua udah berapa tahun dia mondok ndak pintar-pintar, akhirnya dia udahlah kalau gitu aku berhenti alam mondok, malas. Ana berhenti alam mondok ndak pintar-pintar. Akhirnya ketika balik di tengah jalan hujan deras. Hujan deras dia berteduh, masuk dalam gua sambil nunggu hujan. Tiba-tiba dia ngelihat ada air netes dari atas ke bawah. Ini batu. Batu sampai berlubang. Kena tetes air. Dia mikir, ini batu keras. Air lembut, tapi batu yang kena tetes air sampai bisa berlubang. Artinya apa? Artinya berarti saking lamanya ditetes air. Kayak ini nih, air netes dari sini bocor bocor jatuh ke tehel nih, tehel musola. Kalau cuma 1 hari 2 hari, bolong nggak tehel? Nggak bolong. Tapi kalau 20 tahun, bolong nggak? Bolong tehel kalau 20 tahun, lama-lama bolong. Akhirnya mikir Ibnu Hajar, ini batu keras kena air tapi bisa bolong. Berarti ini saking lamanya batu kena air. Oh berarti anak nih, ini otak anak lembut, nggak sekeras batu. Kenapa anak belum pintar? Karena anak belum lama, baru 10 tahun. Anak harus balik ke pondok, harus lama lagi, nambah 20 tahun. Balik, oh jadi ulama besar dia. Nah, jadi inti kalau ingin alim harus mondok lama. Lama kata Imam Syafi'i, orang mondok paling sikit mondok, paling sikit. Ya, 10 tahun. Paling sikit. Jadi kalau inti cuma mondok sini tamat sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, ngabdi setahun, 7 tahun. Berarti belum masuk paling sikit, di bawahnya paling sikit. Nah, berarti inti kalau udah ngabdi setahun, nambah lagi, paskan 10 tahun. Insya Allah balik jadi. Ya, tahu jadi antu apa jadi tak tahu gak? Oh jadi ya pokoknya lah. Ya, tapi kalau balik lagi ke ulama-ulama yang lain, kata ulama ada juga orang mondok sebentar tapi jadi orang karena dapat barokah pondok. Yang penting itu barokah pondok. Walaupun mondok tak lama cuma setahun 2 tahun, kalau dapat barokah pondok insya Allah dia akan sukses. Tapi walaupun mondok 20 tahun nggak dapat barokah pondok, naudzubillah. Makanya hati-hati. Ya, hati-hati kalau ente sampai menyakiti hati guru ente, ya Allah akan murka. Nanti ente tidak akan sukses, tidak akan jadi orang, tidak akan berhasil ente mondok. Makanya ketika ente nanti berhenti mondok dari pesantren ini, dari Al-Jihad, ente jangan lepaskan hubungan ente dengan guru-guru ente, terutama dengan abi, dengan umi. Sampai ente nanti mau menikah, ya, bujang-bujang, yang perawan-perawan yang mau kawin, jangan lupa undang guru ente. Kadang-kadang ada santri tidak ngundang, alasannya takut gini. Aduh, kalau anak ngundang abi, umi, sekeluarga, pertama harus nyewa mobil 2 dah. Paling sedikit 2 mobil, 600.000. Yang kedua makanannya harus mewah nih. Nyembeli ayam kampung, kambing, aduh paling sedikit 1 juta, 1.600.000. Setelah itu nanti harus disalimi semua amplop nih. Abi tak mungkin mak puluh, paling sedikit 100, umi 100, atau 2 juta. Aduh. Itu jangan pikir gitu, ndak ada. Abi, umi, keluarga Al-Jihad itu ndak ada mikir datang ke acara itu mau diberi duit. Ya, mau makan enak ndak. Ente kapan lagi ente seumur hidup? Ente kawin kan mungkin seumur hidup enggak kawin lagi. Kapan lagi ente akan ngundangin guru ente? Apakah ente tidak senang rumah ente didatangi guru ente? Apalagi abi umi, mumpung masih sehat, masih panjang umur. Undang, jangan ente mikir. Untuk orang tua, ingat, untuk guru, untuk orang tua jangan pikir-pikiran.
Mani contohnya ketika mah ke Dalwa dengan Mas Imamnya tuh buktinya Mas Imam. Tanya Mas Imam. Ya, Mas Imam juga gonceng Mas kan? Kayak motor. Mah pada waktu itu nginap di rumah Mas Imam mau ke Pondok Dalwa. Jadi sebelum nyampe ke Dalwa itu di tengah jalan mah ketemu Ustaz Mas. Di tengah jalan ketemu ada namanya Ustaz Hasan Basri. Langsung mah ngeloncat, Mas salam, keluarkan duit. Mas sudah siap nih. Mak puluh 100 banyak. Ya, penuh. Sekitar 5 jutaan Mas siapkan. Ya. Ketika ada guru mah ngeloncat di motor salaman, ambil duit 100 salam. Jalan lagi ketemu lagi Ustaz biasa bukan keluarga pondok. Ustaz biasa kalau sini janjinya yang ngajarin ente dulu Ustaz Kosim, Ustaz Mansur ketemu ya. Oh salam 100. Ya. Dan itu masuk ke pondok ketemu Abuya, kalau Abuya memberi 500. Habib Segaf Baharun 300, Bib Ali 300. Sampai satu koci habis. Sampai terakhir ada Ustaz lagi. Ustaz biasa nih, Ustaz kecil lah. Kalau jadi Ustaz Rohim ke sini. Ustaz Irfan itu, Ustaz baru, enggak ngajar Mas, cuma Ustaz. Mas break mak bulu. Ya, cuma Ustaz tuh yang dulu dapat di zaman emas. Ya enggak ngajar Mas tapi di zaman emas. Ya, kalau Ustaz Naji ini kan dia mah berhenti baru di mondok nih. Ya, mah berhenti dari Dalwa tuh tahun 2004. Masuk tahun berapa Ustaz? 2000? Oh 2012 dapat kan ya. Balik masih sisa dapatkan sisa ember emas yang dia ada di Dalwa ya. Itu Mas hitung-hitung Ustaz ya. Ya. Habis mungkin ada kali 5 juta mungkin habis. Sekali itu sebentar sekitar 2 jam lah. Mas pergi ke rumah guru begitu sampai habis. Kata Mas Imam, "Mas, bala Mas habis berapa juta tuh Mas?" kata dia. "Untuk guru Mas tadi, Mas salam. Mas Imam kucing Mas nih." Aduh tenang Mam, pasti oleh Allah diganti. Tenang ya. Ya, tenang. Ketika nak balik, ditanyakan Mas Imam, belum nyampe ke rumahnya, orang nelpon. "Assalamualaikum, nih Pak Haji ini dulu Mas sering ngajar dia di rumahnya dulu. Pindah ke Jakarta. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Gimana alhamdulillah Pak Haji baik gini. Nomor rekening masih alhamdulillah masih tetap dikirim 10 juta. Kami kirim Ustaz. Untuk apa? Untuk Pak Ustaz lah lama kami tak kirim untuk guru saya nih kata. Doakan Ustaz mudah-mudahan perusahaan saya di Jakarta tambah lancar. Amin. Dia punya hotel. Amin dia tenang mudah-mudahan lancar berkah. Ya. Sekali buka titit masuk di HP. Allah subhanahu balik tahu Imam. Nih Imam. Ajib Masya Allah kata Imam. Keluar 5 juta ganti 10 juta. Sebentar. Nggak nyampe 1 hari 2 jam. Jadi ente untuk guru, untuk orang tua jangan hitung-hitungan, pasti oleh Allah diganti. Nah, ini kadang-kadang ada santri gitu takut keluar gini. Juga ente kalau guru ente pergi ke rumah ente itu ada dulu santri ngundang guru, udahlah gurunya nyewa jam dulu sebelum habis punya mobil masih nyewa BMW Bang Udin Wati mobil andalan tuh Modin mobil dinas. Kata Abi Modin mobil dinas. Ya. Ketika masih nyewa oplet Kang Udin tuh diundang di satu tempat. Jadi udahlah oplet yang ndak diganti duit. Abi Umi kita sekeluarga ndak disalimin. Ya, bahkan ketika Abi Umi kita saliman diterima. Santai kurang ajar. Sebenarnya ente mikir, ente senang guru ente datang ke rumah acara kawin ente. Ketika guru ente mau salaman kan guru itu kan sebenarnya salaman biasa. Ente tak usah terima. Ente udah terima ilmunya bertahun-tahun tanpa gaji guru ente tanpa beri apa-apa. Tolak ente beri lagi guru ente. Nah, ketika pakai oplet ganti uang bensin. Tapi alhamdulillah sekarang sih jarang ya. Sejak umum beri tahu dulu ya. Dulu alhamdulillah sekarang jarang lah. Kebanyakan udah selim walaupun 10.000, 20.000. Ya. Ente senang guru ente datang ke rumah ente sangat sulit deh. Banyak alumni yang mau ngundang Abi ini. Banyak orang mau ngundang Abi tak mau. Enggak, anak tak sehat kata Abi. Tapi kalau santri yang nikah, kalau masih daerah kota dekat, Abi mau datang. Nah, kalau jauh, enggak Abi biasa. Karena enggak sehat. Paham? Terus. Balas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.